langsung nyosor aja gitu, dia langsung cium aku gitu yang dia langsung nyosor aja gitu, dia langsung cium aku gitu ya. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Syagian bersama dengan aku Ibet Syagian di sini. Dan seperti biasa, aku sudah bersama dengan teman-temanku sebagai narasumber. Tetapi untuk kali ini aku juga tetap ditemani oleh Asisten Risa. Ini kenapa Risa selalu ada? Dan Karena kita itu teman sepermainan. Jadi kayak kalau ada aku, ada si Neng ini, ada satu lagi yang di situ yang nggak mau tampil, Iya, dia takut cuma maunya di kenal. balik layar. Jadi kenapa selalu ada Risa? Ya karena emang kita teman sepermainan. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh videonya, seperti biasa jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, tolong subscribe, dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar dan like dan share vlog-vlog aku ke sosial media kamu supaya orang-orang di sana tahu bahwa ada konten seperti ini. Dan terima kasih untuk kalian yang tetap setia untuk menonton vlog aku. Jadi kalian the best ya. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Ya, sekarang Heo. Jadi ini masing-masing kita punya boneka. Ini namanya imut. dengan siapa? Hari. Dan ini namanya Marshall. Emang Marsha? Iya, emang Oh. Marshall. Jadi ini imut, Hari Marshall, dan sang narasumber kita, artis kita hari ini bernama Lincah ya, Bu. nama siapa teman-teman yang lagi nonton? Halo teman-teman, aku Tami. Aku udah tinggal di Belanda hampir 4 tahun. Apalagi aku asalnya dari Bandung, jadi buat subscriber dari Bandung pasti kenal sama aku. Bahasa ini dong, bahasa Sunda. Ya, janganlah. Bahasa Bandung. Ulah atunya. Di Harudung bisa kena corona, jadi na kapak sageda ara rengap sararea samida, segala kudu dianggangan, oge teh sererejengan. Ya, kalau Sunda itu kan kayak lebih ke... Halus ya. Enggak juga sih. Oke, Kak Tam, udah berapa lama di sini? Hampir 4 tahun. Februari 2021 nanti 4 tahun. 2021, 4 tahun, berarti udah Dulu cukup ya. lama ya. Ya, aku ibaratnya. senior kamu ya. Ya. Aku lebih senior. Itu Mbak penonton juga. 4. Sama. Sama penonton. Oh, oke. Suhu, kok tetap suhu ya. Iya, betul. Nanti kok aku bawa Salam sama hormat sama suhu dulu. format suhu. Nanti kok aku bawa sama siapa ya? Yang lebih suhu dari kau ya? Siapa? Kak Ana Purba lah. Wah, itu Iya. Sama Ria, jauh ya. Itu udah kan Deborah aja. udah ada dengkotnya ya di sini. Jadi Katan, seperti kita ketahui ya, kadang-kadang itu di Indonesia masih banyak teman-teman yang suka penasaran dengan cerita-cerita kita, ketemunya di mana gitu kan. Nah, kebanyakan yang aku ya untuk saat ini yang aku interview itu dari mereka itu rata-rata itu bertemu dengan melalui aplikasi. Oh, yang sengaja banget pengen sama orang Orang bule. Gitu ya. Oh. Seperti siapa mungkin? Lincah ya Bun, sudah mulai lincah. Jadi bagaimana sih Kak awalnya bertemu dengan pasangan? Kasih tahu dong nama pasangannya siapa? Jangan. Jangan. J. Yeay. Ya, bisa Jennifer, bisa Jackie atau Bang Jack ya. Jontor. Bang Jack ya. Joko mungkin. Jadi Apa nih mau cerita apa? Jadi bagaimana awalnya bertemu dengan si Menir ini? Oh, sebenarnya ceritanya kalau bisa diceritain secara detail itu panjang. Soalnya panjang. Panjangan mana sama Apa? Apa? aku bilang panjangan mana sama ya sama.
Ya kalau mau cerita detail atau gimana nih? Ya, Aku bisa. ngerti sejarah soalnya, jadi Ya, boleh. aku tahu. Kita punya durasi. Oke. Tapi maksudnya apa sebelumnya itu memang sudah tertarik atau berkeinginan untuk mempunyai pasangan luar negeri? Enggak sama sekali. Malah nggak mau. Soalnya dulu sempet tuh ada yang naksir juga gitu ya waktu pas ya umur awal-awal 20. Ada yang suka juga, tapi akunya nggak mau gitu karena aku pikir ngapain sih ya, kan ribet lah, nanti ada urusan ininya gitu. Tapi nggak taunya pas ketemu Ketulah sama ya? dia ya nggak taunya itulah. Oh, berarti sebelumnya udah ada bule juga yang mencoba dekat ya? Kayaknya bukan. dengar deh dulu ada Iya, cerita. tapi bukan bule asli, maksudnya mamanya mix lah, kayak anakku gitu, mix. Tapi itu tinggal di mana? Yang sebelumnya itu? Di Belanda. Oh, di Belanda sampai sekarang juga Oh, Belanda juga. Iya. Mix Belanda berarti. Jadi coba cerita itu awal ketemuin sama pasangan itu gimana? Apa dari dating site atau gimana? Enggak, aku ketemu tuh jadi waktu itu aku masih kerja. Suaranya. Masih kerja di travel agent ya di Bandung yang emang mengurus, itu udah keras belum sih suaranya, yang ngurus orang Belanda yang liburan ke Indonesia, Khususnya yang untuk orang Belanda. 90% lah. 90% orang Belanda. Iya, tour operatornya lah, jadi yang ngurusin hotelnya, ngurusin mobilnya segala macam itu aku. Nah, dia itu kerja di agent ya yang bisnis bareng lah ya sama kantor aku di Belandanya. Si J ini ya. Nah, terus jadi waktu itu tuh ada bos aku bilang nih, nih nanti ada dari agen Belanda mau apalah, pokoknya aku lupa lagi, pokoknya kerja di kantor selama 3 minggu. 3 minggu. Terus kan aku lihat namanya sih, aku nggak kenal gitu kan, jadi emang nggak ada tertarik aja gitu. Terus Jadi kalau tadinya namanya kenal jadi tertarik gitu. ya maksudnya penasaran juga nih gitu Tapi kan. dari nama kayak ada Iya, yang spesial gitu ya. Cinta tumbuh dari nama. Ya nggak juga sih. Nah terus udah gitu kan dia datang gitu kan. Aku nih yang pertama ngeliat dia, soalnya kan meja aku tuh ya bisa ngeliat ke tangga gitu. Jadi misalnya ada misalnya ada yang datang, apalagi kan langkah-langkah bule kalian tahu lah ya, duk gitu, jadi Kayak company lah ya. Iya. VOC. Iya. Kedengeran ya kan sama penduduk langsung. Iya, nih bule datang nih aku bilang kan. Terus aku lihat, terus ya udah kita salaman biasa gitu. Terus salaman biasa, terus teman kantorku nih si Fauzi namanya, mungkin bisa lihat fotonya di sini. Oh, berarti nanti harus disertakan fotonya ya. Terus ya si Fauzi datang tuh, cuk datang ke aku. Cuk gitu. Karena aku orang Bandung ya, dia panggil aku Teteh. Teh, itu kan gendut tuh. Teteh kan suka sama cowok gendut katanya gitu. Body shape. Padahal dia sendiri gendut loh. Terus tuh gendut katanya gitu kan. Terus aku cuman yang gitu aja, yang ignore lah ya gitu. Padahal biasanya nih misalnya ada tamu bule datang terus ganteng gitu. Iya, yang kita yang ribut gitu di Yahoo Messenger kan, dulu musimnya Messenger kan. Langsung ganteng gitu. Berarti dengan kata lain mereka bilang Jack nggak ganteng di waktu itu. ya karena Ya, banyak bule ya kan. Jadi gantian datang ya. Iya, jadi ya maksudnya ya dia ya standar lah. Ya udah biasa lah gitu ya. Nomor 1 sampai 10. Iya, 7,5. Udah tinggi lah, 7,5. Ya lumayan lah, tapi bukan yang bikin kita ser gitu. Nggak langsung kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu, enggak gitu. The butterfly in the bulk ya. Terus ya udah gitu. Oh, justru yang menarik itu bosnya. Dia kan datang sama bosnya tuh. Bosnya emang ganteng. Iya, udah tajir. Ganteng, waktu itu masih muda lah, umurnya mungkin sekitar kayak kita sekarang lah gitu kan. Masih kan, muda lah berarti ya. Iya, itu 9 tahun yang lalu ya by the way. Ya terus gimana tadi? Oh ya. Terus ya udah, dia kan ngantor tuh. Dia kan orangnya diem ya. Kalian juga mungkin tahu lah ya, misalnya nggak diajak ngobrol kan dia diem kan gitu. Ya udah gitu. Aku sih nggak pernah ngajak ngobrol juga gitu. Aku juga orangnya kayak gitu, misalnya nggak diajak ngobrol ya udah aku nggak ngobrol gitu. Terus ya paling cuma selamat pagi gitu kan, pagi-pagi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Gitu dia datang, terus ya meja aku tuh kan bisa ngelihat punggung dia gitu. Jadi kadang-kadang juga nggak tahu kenapa gitu, mata suka ngelihat ke dia juga gitu, ngelihat ke dia. Tapi punggungnya doang. Iya.
udah seminggu dia di kantor, nggak taunya dia mau ulang tahun. Dia kan pokoknya datang awal Oktober, dia ulang tahun tanggal 14 kan. Jadi seminggu sebelum ulang tahun aku disuruh nge-arrange buat kadonya dia gitu, buat kue tartnya segala macem gitu. Biasanya bukan aku yang nge-arrange kayak gitu, cuman ya udah kok aku yang disuruh gitu, cuma ya udahlah gitu. Jangan Tanda-tanda jodoh. Mungkin gitu. Kan. Terus Oh, pakai nyanyi. Tanda-tandanya. tanda-tandanya gitu. Mana asmara. Terus ya udah gitu kan. Aku sih senang-senang aja gitu kan, karena kan nyari-nyari kado kayak gitu kan pas jam kantor ya gitu. Aduh, takut bos aku nonton. Dulu nakal-nakal, sorry. Terus ya gitu. Ya udah akhirnya aku yang cari kado. Waktu cari kadonya susah banget. Dia kan gede ya. Emang mau ngasih apa? Pakaian gitu. Pakaian, tadinya mau ngasih di batik. Indonesia susah ya. Nggak, tadinya mau ngasih batik, cuman aku pikir batik kan waktu itu kita masih muda dong, masih 20 something gitu kan, kayaknya enggak lah gitu. Kita mau cari kaos tapi yang ada bandung-bandungnya gitu. Susah lah pokoknya aku cari-cari kado. Akhirnya ketemu, walaupun pada akhirnya itu kaos tuh dia baru ngaku pas kita udah pacaran setahunan kali, dia bilang itu kaos tuh sempit tau nggak. Akhirnya itu kaos dipakai sama adik aku kalau nggak salah. Jadi ujungnya sama adik aku yang pakai. Nah terus ya udah gitu kan tuh. Nah dia ulang tahun gitu. Mungkin ada fotonya di sini. Nggak bisa dong. Nama aja pakai inisial, gimana Oh, mau iya, ya. kasih foto ceritanya. Oh ya lupa. Terus ya udah pas dia ulang tahun, disitulah mulai kita ngobrol gitu. Ngobrolnya pun lewat Skype gitu. Padahal kan kita maksudnya kita deketan mejanya ya, meja kantor. Tapi yang ngobrolnya lewat Skype. Dan pertama kali kita ngobrol itu soal SpongeBob, Patrick sama Ya Squidward. ampun, gak ada omongan lain. Karena jadi aku sama si Fauzi itu ya, teman aku yang bilang gendut itu, kita tuh emang rame gitu, berdua rame. Ada satu orang lagi, dia bisa dibilang nerdnya gitulah gitu di kita gitu. Jadi Paling aneh lah gitu ya. jadi kita SpongeBob Patricknya, dia si Squidwardnya gitu. Jadi kita obrolin itu, kita ketawa-ketawa segala macam gitu. Terus aku nanya sama si J kan, aku nanya, kamu kenapa sih sering banget ke WC? Aku bilang gitu. Kenapa kamu merhatiin aku, katanya gitu. Terus aku masih simpen tuh, ada, jadi aku suka tulis tanggal berapa dia ke WC, jam berapa. Oh my God. Iya, aku masih simpen itu So kertasnya. ini ceritanya sangat unik ya. Jadi sampai kayak yang tanggal-tanggal Iya, dan jamnya di menit ini ke WC pun Ditulis. Iya. ditulis gitu. Itu tujuannya waktu itu apa? Nggak Nulis tahu, kayak gitu? iseng aja, emang aku orangnya iseng. Dan gitu. itu tetap di tanggal yang sama, maksudnya di jam yang sama enggak? Enggak. Tapi berapa kali biasanya? Nah, dalam satu hari itu dia bisa 4 kali gitu kan, itu kan 8 jam ngantor. Kayaknya 4 kali. Setiap 2 jam. Iya. Ngapain coba? Dia sih ngakunya, iya aku ngupil katanya, atau enggak aku benerin celana katanya gitu. Ya udahlah gitu ya. Terus udah. Terus nah 3 minggu ya, dia udah 3 minggu di kantor, nggak taunya ya Bisa. ya kita harus bisa gitu. Hari terakhir baru nih gitu. Hari terakhir dia ngajak ngopi-ngopi di Jeko, ada mall gede lah gitu, ngajak ngopi-ngopi, kita satu divisi lah gitu ya. Perpisahan. Dia Farewell. farewell ceritanya gitu, nggak taunya nggak farewell. Terus nah di situ nih aku agak bingung juga, kok aku sih yang disuruh pakai mobil sama dia gitu ya, yang lain pada pakai motor. Terus manajer aku bilang gitu, udah kamu pakai mobil aja sama dia. Ih males banget gitu kan, ngapain sih harus ngomong bahasa Inggris pula, males gitu. Males mikir gitu. Terus ya kayak kita lah sekarang itu bahasa Belanda doang males mikir gitu kan. Terus ya udahlah gitu. Terus nggak taunya kurang ajar tuh ya, teman-teman aku tuh kok lama datangnya, padahal mereka naik motor. Aku naik mobil, harusnya naik mobil lebih lama dong karena macet kan, Indonesia you know. Terus udah gitu, kok lama ini, kurang ajar nih mereka, kayaknya ngerjain aku nih gitu kan. Terus ngobrol apa gitu kan. Terus akhirnya ya aku punya anak by the way ya, dari yang sebelumnya gitu. Aku tunjukin lah foto si Nana gitu, ini anak aku loh. Terus tau nggak muka dia tuh kayak gitu, kayak lu punya anak gitu. Mungkin lebih ke shock kali ya. Kayaknya shock gitu kan, pada saat itu juga aku masih muda juga gitu kan. Lu punya anak gitu kan. Untuk orang bule kan mungkin kayaknya umur segitu punya anak udah balita juga gitu. Udah bukan yang kecil lagi juga yang masih gitu. belum. Udah 2 tahun kan waktu itu anakku gitu. Terus dia kayak kaget gitu, emang
kenapa sih gitu, nggak suka anak kecil atau gimana gitu. Terus udah gitu udah bla 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 kita ngobrol-ngobrol. Nah pas di Jeko tuh duduknya juga harus disebelahin lagi sama dia gitu. Berarti apakah ini ada dalil kalian dijodohkan secara tidak nggak langsung? tahu ya, kayaknya sih iya juga, cuman bisa jadi ya ya. nggak ada yang ngomong sampai sekarang. Terus udah gitu oh iya kita suap-suapan juga gitu, dia nyuapin aku KitKat, ada fotonya juga by the way gitu. Kok bisa suap-suapan? Nggak tahu lah gitu, cuman aku mah senang-senang aja, maksudnya ya udahlah just for fun gitu kan. Terus udah gitu, nah selesai itu pas aku mau pulang, pas kita mau pulang nih dari Jeko itu, aku bilang aku mau ke WC, aku bilang gitu kan. Aku ikut, dia bilang ini orang ngapain sih harus ikut lagi gitu. Ngapain sih, terus udah gitu kan dia ikut. Nah pas di WC dia nanya sesuatu yang private yang buat aku yang bikin aku kaget juga gitu. Mungkin buat orang bule itu biasa ya, tapi buat aku kayaknya ngapain sih nanya ini. Jadi aku nggak ngejawab itu, cuman liatin dia udah gitu udah gitu. Terus kita ke WC, balik dari WC, dia bilang, kami boleh nggak aku dicium kamu, katanya gitu. Bohong. Hari terakhir mau pulang ya? Iya, terus wow. aku bilang dong sama teman-teman aku, dan itu untuk kedua kalinya aku ngerasa kayak kikuk aja gitu ya, kayak sih kayak gitu gitu. Terus aku bilang sama teman-teman aku ya gitu kan. Tapi minta cium di mana tuh? Maksudnya? Cium di pipi? Mana aku tahu gitu, aku kan nggak nanya, nggak cuma nunjukin muka nggak suka aja gitu. Terus Gimana coba praktekin muka nggak suka? Deng deng deng. nggak gitu juga sih kayaknya, cuman yang gitu aja gitu. Terus jawab apa? nggak, aku nggak jawab apa-apa. Oke. Melengos aja gitu. Cuma ya udah gitu. Terus aku bilang lah sama teman-temanku, tadi dia gini tahu, dia suka sama kamu kali, katanya gitu. Sempat kepikir juga gitu kan, kapan lagi nih boleh suka. Cuman aku udah lah gitu. Nah pas dia balik ke Belanda, hari terakhir di Indonesia tuh, pas besoknya dia kayak mau nangis gitu tuh, nggak kayak yang apa sih nih, dia kelihatan lah ya gitu ya. Terus aku di depan bos aku tuh waktu itu bilang don't cry, aku bilang gitu. Terus mukanya dia langsung merah gitu, tau nggak, kayak yang enggak kok, kayak gitu. Terus udah gitu udah, terus 3 minggu ya. terus bos aku bilang nih, pada saat itu bos aku bilang ini anak baik nih, katanya gitu, ini anak baik nih gitu. Iya baik, aku bilang gitu kan. Udah sakit ya. Terus udah gitu dah, dia balik ke Belanda, dia baru bilang sama si Fauzi itu lewat Skype gitu kalau dia suka sama aku. Wow. Gitu. Cuman aku masih ignore aja gitu, udahlah gitu. Terus Pada saat dia udah kembali ke Belanda ya. terus udah gitu, tapi kita masih tetap Tapi zaman itu belum ada WA-WA dong. belum. Ya, Cuman kita ngobrol lewat Skype aja gitu, dia di kantor. Tahun berapa aku di itu? 2011. Udah, iyalah, belum ada Iya, lah. wah. BBM kan Ada WhatsApp, cuman nggak kayak kan dulu kan di Indonesia kan lebih musim BBM kan. BBM, Cuman kan di sini iya. nggak ini. Enggak ada BBM. Terus udah gitu udah ngobrolnya pas aku di kantor aja lewat Skype gitu. Terus udah nggak taunya hari ini tanggal segini dia nembak 28 November 2011. Hari ini ya, berarti hari ini kita 9 Hari ini. tahun. Wow. Pas banget ya. Pas banget. Hari ini 9 tahun 9 tahun kenal lah ya. Iya. Ada hubungan. Iya, relationship Iyalah. lah. Heeh. Terus Tapi apa namanya? Ada momen nggak sih, pada momen apa misalnya Kak Tami ngerasa kalau Kak Tami itu juga suka sama dia? Apa momennya? nah Ingat nggak? iya, jadi tanggal 28 itu tuh aku kan masih ada yang ngedeketin aku juga waktu itu gitu, polisi. Polisi. Terus cuman tapi kan itu kan baru PDKT, tapi aku kan pengen nyobain juga tuh pacaran sama bule kayak apa. Tapi waktu itu emang bener lagi single kan? Tapi Iya, cuman aku maksudnya pengen nyobain juga nih sama bule, penasaran. Marok, pengen nyoba bule, pengen nyoba polisi, Semuanya diembat ya. Iya. mumpung masih laris. Iya, terus udah gitu, udahlah, cobain aja, iyain aja gitu sama aku gitu. Akhirnya kita jadian tuh pada tanggal segitu. Berapa hari kemudian, nggak taunya kayak yang Tuhan tuh bilang, udah dah, lu PDKT aja deh gitu. Beberapa hari kemudian dia dipanggil bosnya, dia disuruh balik ke Indonesia. Oh. Disuruh balik seminggu kemudian, jadi awal Desember dia balik ke Indo.
Berarti Oh, cuma kerja. seminggu di Belanda doang ya? Enggak lah, kan di Belanda kan Oktober awal sampai pertengahan Oktober, terus sebulan di Belanda. Oh, sebulan. Ya sebulanan lah ya, terus dia suruh balik lagi ke Tapi di situ posisi kalian udah jadian. udah, jadi Tapi jadian by Skype ya. yang aku juga yang nggak tahu lah aku ada pernah perasaan atau enggak, aku Jadian Karena by jadian Skype by Skype gitu kan Iya, kayak yang iya, aku pikir ya udahlah, paling juga sebulan 2 bulan udahan gitu. Terus nggak taunya kan dia balik ke Indo, nah di situ tuh aku mulai agak-agak Jadi Heeh. benih-benih. ya benih-benih. iya jadi gitu, yang ya dikasih kesempatan lah gitu ya untuk kita ngedate gitu kan. Tapi jadi waktu dia datang itu yang jemput ke bandara siapa? nggak ada, itu kan dari kantor. Tapi waktu setelah 1 bulan berpisah dan udah jadian dari Skype, pas ketemu lagi Iya, itu gimana lucu tau nggak? rasanya? Ya lucu aja gitu, Jadi nggak kayak, taunya. oh udah jadian nih. Iya, terus nggak taunya dia langsung nyosor aja gitu, dia langsung cium aku gitu yang dia langsung nyosor aja gitu. Dia langsung cium aku gitu ya. Oh my god, Di mana? Hah, Di kan kantor. ya enggak lah. Jadi Enggak kan, jadi aku janjian gitu kan sama dia, aku ke lobby, oh. ke apa, ke kamarnya maksudnya ke hotelnya dia. Oh, jadi Wow, di main hotel. hotel. Ting 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 gitu. Karena kan aku bilang aku nggak boleh ada yang tahu nih, orang kantor, aku bilang gitu. Nggak boleh pacaran di kantor ya? Kayaknya sih nggak tahu ya, cuman kan nggak enak aja ya, maksudnya diomongin gitu kan, maksudnya ya hubungan bos aku sama bosnya dia kan kayaknya jadi gimana, nggak jadi aneh lah Oh, pokoknya, iyalah. kayaknya enggak lah gitu. Terus ya jadi kita di hotel gitu kan, waktu dia tiba-tiba aja nyosor gitu, wah gitu, wah gitu. Ini Apa tuh yang cium? ya, bibir. Wes. Buset, ini Indonesia gitu loh, ini di Wow. lobby gitu ada orang. Terus Ya. ya udah. Kan kata Jeffrey gini, lu Oh, pacar gue. ini ya. Lo Tit, nanti ada titnya. Ya udah gitu. Kata si Jia katanya ini kan pacar gue, jadi wajar dong gue cium kan. tapi kan maksudnya kan langsung kayak Iya kan, gimana ya? kan aku juga kan nggak tahu perasaan aku kan gitu, jadi ya gitu dicium gitu. Ya udah. Perasaannya masih karena mengisi kekosongan. Iya, yang ya udah iseng aja pengen tahu bule gitu, terus udah akhirnya ya nggak taunya pas dia 2 minggu doang kayaknya dia di Indonesia waktu itu. Pas dia pulang malah kebalik tuh, aku yang nangis gitu. Karena- Jangan pulang, jangan pulang. Kayaknya kenceng ya. Jangan pulang, aku bilang gitu. Terus aku juga bikin surat gitu kan. udah kena sedang. Sedot mas, sedot kena gigi mau kembali. Terus ya udah gitu, aku bikin surat gitu kan, masih ada tuh suratnya juga. Sampai segitunya lagi. Iya. Suratnya Iya, itu suratnya thank you for ya bla bla bla. Everything. sebelum dia Bye-bye. kembali ke Belanda. Iya. Tapi ada nggak sih kata-kata dia itu yang membuat Kak Tami yakin kalau dia itu serius dengan hubungan kalian gitu loh? Nggak ada sih, kita sih Atau let it flow? ya let it flow aja gitu. gitu, karena kan kita juga sempat pisahan yang real pisah, Putus bukan putus, hubungan LDR. LDR. LDR itu hampir 2 tahun kali, Oh, iya ya. bener-bener yang kita nggak ketemu sama sekali, yang 2 tahun? Heeh. Wow. Tapi komunikasi. Ya komunikasi lewat Skype doang, yang nggak ada, ya nggak ketemu aja. Jadi mereka ada hubungan itu sempat LDRan dan LDRannya itu sampai 2 tahun nggak pernah ketemu. Ya, Dan hampir zaman 2 tahun. dan zaman dulu itu WhatsApp juga nggak seperti sekarang yang lancar jaya. Skype kan agak lumayan susah sih ya. Maksudnya Jadi nggak kan terlalu kita sering. ya kita harus pulang dulu ke rumah, nggak bisa ke di mana, aku Iya, lagi di iya, mana, nggak iya. bisa video Berarti call. kalian sangat strong ya? Iya dong. Strong. Gitu. Terus ya 2012 juga dia balik ke Indonesia sih untuk liburan, kita liburan bareng. After 2 tahun. Itu pas enggak 2011, terus dia balik ke Indonesia 2012 pertengahan untuk liburan. Waktu itu kita liburan ke Bali. Terus juga pertama kalinya juga dia ketemu sama anakku, dan itu ya buat aku itu penting banget, soalnya Iya. kan ya apa ya, you know lah, buat aku kan misalnya anakku nggak suka ya udah gitu, mending kita bubar gitu kan. Nggak taunya dalam 1 kali ketemu ya mereka udah klik gitu, dan anak aku juga malah nyariin dia gitu. Terus juga tiap melewat ke hotelnya dia gitu ya, misalnya pas dia udah pulang, mama itu hotelnya Om. itu, rumahnya om itu katanya gitu, bukan bilang hotel. Umur ya. berapa di situ sih Nana? mau 3 tahun kayaknya. Oh, 2012 kan dia mau 3 tahun waktu itu. Itu rumahnya om itu ya, seumur si anakku yang kecil sekarang gitu kan. Jadi
dia mama itu rumahnya, jadi kan oh dia berarti kan punya connection lah ya gitu. Ya udah 2012 sampai 2014 nggak pernah ketemu. 2014 dia baru pindah ke Indonesia, aku juga resign dari kerjaan aku, kita bener-bener nyoba lah untuk punya bisnis bareng kayak apa gitu kan. Karena aku juga nggak mau waktu itu untuk pindah ke Belanda. Dia pindah ke Indonesia 2014. Alasan kenapa nggak mau pindah ikut ke Belanda waktu itu? Berat. Kejauhan, Iya, berat terlalu keluarga jauh sama juga keluarga. ya. Terus juga aku kayaknya enggak lah, terlalu beda ya. Terus nggak taunya ya not good lah tinggal di Indonesia, ternyata ya susah. Apalagi dengan suami, dengan mereka ya maksudnya. Iya. Pasti banyak yang ini. Karena kan mereka mungkin terbiasa hidup dengan ya mungkin bisa dibilang lebih enak lah ya di sini gitu kan. Sedangkan di sana kan kita harus struggle gitu kan. Ya udah. Jadi after 2 tahun nggak ketemu, setelah ketemu itu yang cuma 1 bulan nggak ketemu aja, ketemu langsung nyosor cium. 2 tahun nggak ketemu gimana tuh ceritanya? Nggak usah diceritain Ajar lah dia ya. 70 plus. Mau diceritain? Ajar. Iya. Ya nggak apa-apa kalau mau diceritain 70 plus. Iya kan? Janganlah nanti soalnya gitu deh. Nanti Masa? aja di belakang kamera. Oh my god. Ya pokoknya makanya kan pertanyaannya kan 1 bulan aja udah disosor bibir. Gimana yang ini kan? Nah, Ya 70 plus lah ya. tahu lah ya. Oke. Jadi akhirnya beberapa waktu mencoba untuk ini ya, apa saling ini juga ya, mungkin saling mengenal satu sama lain dalam hubungan itu, apa memang mau sangat diseriusin atau kayak gimana gitu. Itu tahun 2014. Iya. Sampai berapa lama sih Jeff untuk si J ini untuk ke Indonesia bertahan? Iya, maksudnya di Indonesia dia bertahan nggak lama. Jadi 2014 akhir dia pulang ke Belanda, terus udah gitu datang lagi, tapi nggak taunya nggak bagus nih di sini gitu. Terus 2015 akhir dia balik ke sini, ke Belanda maksudnya. Udah di situ mulai kita ngomongin lagi gitu kan, kita mau gimana nih gitu. Terus Kedepannya. aku juga mikir ya anakku udah deket sama dia gitu, aku juga kayaknya sudah mulai terbiasa sama dia juga, berarti kan hubungan kita juga udah lumayan lama ya waktu itu, udah atas gitu. Jadi berapa lama waktu itu proses kalian deket sampai akhirnya memutuskan menikah? Dari pacaran berarti kan 2011 sampai 2016, 5 tahun. Wow, Hampir 5 tahun. Tapi pernah tanya nggak sih si Jeff, kenapa dia bisa bertahan selama itu 5 tahun dengan maksudnya LDRan ya, secara juga orang bule kadang-kadang kan susah ya kayak gitu untuk setia gitu. Pernah tanya, kenapa sih lo mau nikah sama aku udah punya anak apa gitu? Iya, dia bilang Jauh. sih ya karena ya nggak ada alasan, aku cuma sayang sama kamu, udah. Sayang, Because of love ya. Iya lah, servis. Ada nggak sih segitu aja paling cerita-cerita awal ketemu sampai nikah gitu. Jadi, 2017 kesini. Kembali ke pekerjaan, ke kolega. Pacaran 5 tahun, apakah kolega itu tahu kalian punya hubungan sama 5 tahun itu? Soalnya pendekatan kayaknya dikenal-kenalin dari kolega kayaknya. Ya yang tahu tuh yang cuman yang deket-deket aku aja. Fauji Cuma tahu Fauji? Ya jelas lah dia mah. Fauji. Dia mah pernah. Fauji, hai. Dia mah Nanti foto kamu aku tampilin di sini ya. Dia mah pernah mergokin aku lagi ciuman di kolam berenang. Tapi Fauji ini lelaki jantan kan? Iya kali. Susah jawabnya. Ya, soalnya dari pertama kenal aku nggak tahu deh dia single terus sampai sekarang. Ji, cari cewek atau cari cowok? Oh my god. Kalau mau cari cowok sini aja. Oke, wow. Seru. Tapi Katami ini termasuk top chair ya. Berapa lama di sini langsung hamil? Top chair. Kesini Februari, April langsung hamil. 2 bulan teman-teman, 2 bulan langsung hamil yo. Ya kaget juga sih. Ya. Ternyata cuaca mendukung di sini. Datangnya pas musim dingin. Iya. Jadi sempat 1 tahun itu nggak bisa aktivitas Nggak apa kerja. apa. Kan pembalasan dari 2 tahun itu LDR. Oh iya. Ya.
kemarin 2 tahun lalu ya pulang ke Indonesia ya liburan ya? Setahun yang lalu ya, berarti 2019. Tahun lalu. Tahun lalu. Summer. Nah. Jadi tahun depan ada rencana untuk pulang? Mungkin, tapi aku juga pengen bawa mamaku ke sini tahun depan. Jadi tahun depan. Hai Mama, semoga tahun depan bisa kesini ya selesai corona. Ya nggak tahu sih kalau tahun depan kayaknya mamaku kesini, nanti tahun depannya lagi mungkin aku pulang ke sana untuk vakansi, untuk liburan sama keluarga dari suami, sama adik ipar, sama mama papanya. Keluarga besar, keluarga besar. Liburan, pengen tahu lah juga ya kayak gimana Iyalah Indonesia. gimana ya kehidupan di sini sulit. Kang, pertanyaan terakhir nih. Aku ada yang nanya dari IG katanya, gimana sih Kak perbedaan laki-laki Indonesia dan luar bule seperti Kak Tami nih? Apakah bersuami orang luar negeri lebih indah daripada bersuami orang Indonesia? Indah apanya? Indah. Anda apanya nih? Tergantung dong. Ya indah sikap lah ya, indah. Indah romantis. Ya indah- sebenarnya tiap orang kan pasti, beda ya. iya pasti kan ada. Ya orang Indonesia juga nggak semuanya bosi kan gitu. Tapi berarti ini suami yang dulunya bosin. Ada suaminya tuh, ada mantan, si mantan. ya ada positif negatifnya lah ya iyalah. masing-masing ya. Ya kayak sebenarnya kalau kata orang suami bule itu romantis, Romantis, bisa iya. masak. Rokok makan gratis. Enggak semua juga ada yang enggak. Enggak, Suami aku suamiku nggak nggak bisa masak, suami aku nggak romantis, biasa aja. Suamiku juga nggak romantis. Jadi ya Kenapa Kak Hilda? Bang Max? Mau ngomong Kak Hilda ini sebenarnya banyak yang mau diomongin. iya. Ya, Kak Hilda nanti bujuk Ya, Bang Max ya. unek-uneknya keluarin aja Kak Hilda. Nanti sampai sini bujuk Bang Max supaya bisa kasih kayaknya ini sesuai dengan iniku deh, topik-topik yang terjadi di kehidupanku. Aduh ya ampun. Oke deh Kak. Jadi terima kasih sudah Sama. mau berbagi ceritanya ke teman-teman semua yang dimanapun yang akan menonton vlog ini, ya kan? Ini sangat unik lagi. Jadi seperti yang aku bilang teman-teman, setiap orang itu punya cerita uniknya masing-masing, cerita ya spesial lah gitu. Jangan di skip video-videonya, karena kalau di skip berarti kamu kehilangan info. cerita-cerita menariknya gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Bye bye. Sarel.